Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Suryani dari Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling, angkatan 2013-2014. Di sini saya akan membahas mengenai kajian literatur. Pengertian kajian literatur merupakan suatu hal yang sangat penting. Kepustakaan adalah jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan landasan konstruksi teoritik sebagai pedoman atau pegangan, tolak ukur, dan sumber hipotesis. Manfaat kajian literatur menurut Castetter dan Heiser adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi peneliti, menunjang perumusan permasalahan, mencari teori atau konsep yang dapat digunakan sebagai landasan teori bagi peneliti yang akan dilakukan, dan untuk mencari metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, serta untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Fungsi kajian literatur yang pertama yaitu literatur meningkatkan pemahaman peneliti tentang teori-teori yang relevan. Yang kedua, menjelaskan, membedakan, meramalkan, dan mengendalikan suatu fenomena atau suatu gejala yang berhubungan dengan masalah penelitian, menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, menguraikan teori-teori temuan peneliti terdahulu dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Yang berikutnya untuk membantu peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti. Yang berikutnya meningkatkan keyakinan dan motivasi bagi peneliti, meningkatkan kemampuan pemahaman penelitian secara mendalam, menyusun kerangka konseptual, serta mengacu pada daftar pustaka. Sumber literatur dibagi menjadi dua, yaitu sumber bahan tertulis dan sumber bahan tidak tertulis. Untuk sumber tertulis, contohnya buku teks, buku jurnal, majalah, surat kabar, ensiklopedi, kamus, data-data statistik, buku laporan hasil penelitian, leaflet, buku laporan tahunan, dan karya lainnya yang ditulis atau dicetak, buletin, dan masih banyak yang lainnya. Untuk bahan tidak tertulis seperti rekaman suara, foto, slide, film, peninggalan sejarah, dongeng orang tua, kesenian, dan masih banyak lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai kriteria pemilihan literatur yang baik. Yang pertama, kemutakhiran atau resensi. Sumber bacaan yang up to date. Hal ini disebabkan karena sumber bacaan yang lama mempunyai kemungkinan kebenarannya telah terbantah atau direvisi oleh teori yang lebih baru. Yang kedua, relevansi. Aspek relevansi berhubungan dengan keterkaitan sumber bacaan dengan masalah yang diteliti. Yang ketiga, bobot ilmiah. Bobot ilmiah suatu penelitian haruslah dari referensi-referensi yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi, yang memang dihasilkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka kualitas dari teori-teori yang digunakan dalam tinjauan teori tersebut dapat lebih terjamin. Yang berikutnya yaitu topik. Isi dokumen berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Disiplin ilmu atau subjek area. Penulis kemungkinan akan menyitir dokumen yang mempunyai disiplin ilmu yang sama dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Yang berikutnya yaitu keklasikan atau kepeloporan. Suatu dokumen berisi informasi yang sangat substansi di bidangnya karena memuat teknik, metode, dan teori yang dipakai sepanjang waktu. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu nama jurnal dan bentuk dokumen, pengarang, kebaruan penerbit, dan penerbit itu sendiri. Karena reputasi institusi penerbit dapat menjamin mutu terbitan. Yang berikutnya yaitu keusangan dan paruh waktu literatur.
keusangan literatur adalah konsep yang relatif karena ada literatur yang baru terbit sekitar 5 tahun tetapi sudah tidak digunakan lagi atau jarang digunakan lagi. Tetapi sebaliknya ada literatur yang sudah terbit puluhan tahun bahkan ratusan tahun tetapi masih tetap digunakan oleh banyak orang. Maurice Billing yang dikutip oleh Mustafa menyatakan bahwa pengurangan penggunaan suatu literatur disebabkan oleh informasinya valid tetapi sudah dicakup dalam karya ilmiah lain. Informasinya valid tetapi sudah disuperseded oleh karya lain yang lebih baru. Informasinya masih valid tetapi pada bidang atau subjek yang semakin tidak diminati. Dan yang terakhir yaitu informasinya tidak lagi sahih. Manfaat kajian keusangan literatur ini digunakan untuk tata ruangan perpustakaan yang dilakukan dengan cara penyiangan atau penyiangan pada koleksi yang tidak diperlukan lagi, pemanfaatan ruang atau rak yang terbatas, dan pemisahan koleksi yang digunakan dengan frekuensi tinggi dan rendah serta efektivitas pelayanan. Paruh hidup literatur menurut I. Gede Surata yang dikutip oleh Mustika Sari yaitu salah satu pertimbangan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah dapat menjadi indikator kemutakhiran informasi, dapat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan suatu bidang ilmu pengetahuan, meningkatkan efisiensi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.